Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Om T di channel 12 menit. Hobi mendaki gunung memang sangat menyenangkan dan mengembirakan bagi sebagian orang. Namun, aktivitas mendaki gunung perlu kehati-hatian, perlu persiapan yang matang. Kisah memilukan terjadi pada tahun 2013, tepatnya pada 24 Desember 2013. Shishuko Risma Dhani sayang sekali meninggal di Gunung Gede Pangrango pada saat melakukan kegiatan mendaki gunung bersama teman-temannya. Shishuko ini statusnya masih siswi SMA Negeri 6 Bekasi, Jawa Barat. Pada saat itu usianya 15 tahun, yang tepat kelas 10 SMA Negeri 6 Bekasi, Jawa Barat. Kisah memilukan itu disaksikan oleh dua temannya dan juga pendaki gunung yang tak sengaja ikut membantu pada saat Shishuko mengalami keadaan yang kritis karena hipotermia. Langsung masuk ke segmen cerita. Rombongan Shishuko melakukan pendakian pada tanggal malam 22 Desember 2013. Shishuko mendapat izin orang tua karena usianya belum genap 17 tahun. Sesuai dengan surat izin masuk kawasan konservasi, ketika usianya belum genap 17 tahun, maka harus mendapat persetujuan orang tua. Maka bisa dikatakan dengan kondisi keadaan Shishuko sudah sesuai SOP surat izin masuk kawasan konservasi. Singkat cerita, pada saat Shishuko mendaki gunung ini sudah mencapai puncak dan sempat mendokumentasi kegembiraan dan juga kesenangan bersama teman-temannya pada saat berada di puncak Gunung Gede. Namun sayang sekali ketika melakukan perjalanan turun, Shishuko mengalami hal yang tidak diinginkan kita semua. Hal tersebut dimulai pada saat hari Senin malam. Shishuko ini kerasukan atau kesurupan. Shishuko teriak-teriak. Sesuai dengan keterangan kawannya Muhammad Renaldi yang pada saat itu melaporkan ke Resort Mandala Wangi pada hari Selasa 24 Desember pukul setengah 7 malam, korban sudah tidak sadarkan diri sejak pukul setengah 5 sore di jalur pendakian Kandang Batu sekitar ketinggian 2500 di atas permukaan laut. Renaldi juga menyatakan sejak Senin malam korban berteriak-teriak, kesurupan, meronta-ronta, dan kadang tidak sadarkan diri. Dalam keadaan kedinginan, cuaca yang saat itu kebetulan ekstrim sekali, disertai dengan hujan dan angin. Kejadian berulang sampai hari Selasa pukul setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Korban tidak sadarkan diri dan kaku sampai rekan-rekan rombongan panik dan memutuskan 4 orang dari 27 rombongan tersebut melaporkan kejadian dan meminta bantuan ke pintu masuk pendakian Resort PTN Mandala Wangi. Di saat perjalanan turun, jadi ketika teman-temannya ini melihat kejadian seperti itu otomatis panik karena kebanyakan dari mereka itu belum pernah mengalami hal atau kejadian seperti itu. Maka memutuskan 5 orang sebagian rombongan segera turun membawa barang-barang dari Shishuko dan juga kelima temannya yang saat itu menemani Shishuko untuk menunggu bantuan. Nah, seniornya ini sudah turun duluan untuk mencari bantuan, tapi pada saat turun di lokasi atau di
posko-posko paling bawah tidak menemukan bantuan. Akhirnya naik lagi karena melihat kondisi Shishuko yang semakin parah. Akhirnya seniornya ini turun lagi ke bawah untuk mencari bantuan, namun sayang tidak ketemu. Maka dari itu seniornya ini inisiatif mencari kayu untuk menandu Shishuko membawa turun ke bawah. Akhirnya seniornya mendapatkan kayu bambu dan inisiatif pakai sarung dengan berlapis dua naik kembali ke atas untuk menandu Shishuko turun ke bawah. Akhirnya senior dengan kesepakatan para teman-temannya disisakan 5 orang, 4 orang menandu, 1 orang mendampingi, kemudian Shishuko ditandu dengan bambu tersebut. Barang-barang dari kelima orang dan juga Shishuko dibawa seniornya dan teman-teman yang lain, dan perlu diketahui sebagian besar dari rombongan tersebut 10 perempuan atau 10 wanita itu juga dalam kondisi yang sangat butuh bantuan karena kehabisan energi. Maka mau tidak mau sang senior membawa terlebih dahulu teman-teman Shishuko yang kondisinya masih mampu untuk berjalan walaupun perlu pendampingan. Maka pada saat kejadian itu Shishuko hanya ditemani 5 orang, yang 4 orang menandu, yang 1 orang standby untuk mengganti jika salah satu orang kelelahan atau perlu diganti untuk menandu. Singkat cerita, pada saat perjalanan Shishuko ini tentunya sudah tertinggal jauh dari teman-temannya. Dari 27 orang disisakan 5 orang dan 6 orang termasuk Shishuko. Masuk ke segmen cerita yang memilukan. Pada saat perjalanan turun, ada seorang pendaki lain yang namanya Bang Dai beserta 1 temannya itu melihat rombongan Shishuko yang 5 orang itu, kemudian menanyakan, "Dek, ini ada apa?" "Ini Bang, teman saya sakit." Kemudian karena pengalamannya, karena rasa kemanusiaannya, Bang D melihat dan mengecek kondisi temannya yang ditandu itu. Setelah mengecek, Bang D melihat bahwa kondisi Shishuko ini sangat kritis sekali, maka perlu segera tindakan. Temannya tersebut juga menceritakan bahwa tadi dia bersama 27 rombongan, namun kawan-kawannya sebagian besar dari wanita, kondisinya juga sangat kehabisan energi. Kemudian segera dibantu oleh kawan-kawan yang lain termasuk seniornya turun terlebih dahulu, dan kami mau tidak mau tinggal 5 orang ini. Atas inisiatif Bang Dai ini segera melakukan tindakan pertolongan semaksimal mungkin. Akhirnya Shishuko ditidurkan di atas matras, kemudian Bang D segera menyiapkan air hangat, minuman dan juga makanan untuk membantu Shishuko yang kondisinya sudah sangat kritis sekali. Namun sayang, pada saat proses tersebut tiba-tiba cuaca mendung, tak selang lama tiba-tiba hujan mulai turun. Pada saat itu Bang D dan juga temannya masuk ke dalam tenda karena posisi lagi hujan. Semaksimal mungkin Bang D ini berupaya untuk mengembalikan kondisi Shishuko Risma Dani tersebut. Bang D coba memanggil, apakah Shishuko ini masih merespon. Ketika dipanggil Shuko, Shishuko hanya mampu merintih berkali-kali hingga akhirnya Shishuko dalam pelukan kawannya melepaskan ruh dan nyawanya. Singkat cerita, Shishuko tidak tertolong lagi di dalam pelukan kawannya. Pada saat itu temannya seketika langsung menangis dan meronta-ronta. Dengan sigap, Bang D segera menenangkannya. Bang D segera mencari bantuan ke tenda yang masih terlihat di sekitar situ. Akhirnya singkat cerita, Bang D menyampaikan kepada temannya dan juga pendaki yang lain yang saat itu masih ada di sekitar tersebut, sudah berupaya semaksimal mungkin. Allah menakdirkan Shishuko untuk meninggal dunia di Gunung Gede. Ada cerita di mana Shishuko ini sudah merasakan tanda-tanda akan meninggal di Gunung Gede. Sejumlah temannya yang juga ikut mendaki mengaku merasakan firasat akan terjadi sesuatu dengan rekan mereka, yaitu Shishuko Risma Dani. Shishuko ini bilang kepada teman-temannya, enak kali ya meninggal di gunung.
dikenang banyak orang. Jadi pada saat sebelum Shizuko mengalami hal tersebut, itu menyampaikan kepada teman-temannya bahwa Shizuko bilang kalau meninggal di dunia di gunung itu enak sekali karena dikenang banyak orang, kata Vidya, teman Shizuko. Vidya mengaku mendengar Shizuko mengatakan hal itu ketika turun gunung pada Senin hari itu sekira pukul 11 pagi. Tetapi teman-temannya saat itu hanya berpikir kalau Shizuko sedang bercanda saja. Hingga singkat cerita, akhirnya Shizuko dievakuasi pada hari Selasa 24 Desember tahun 2013 sekira pukul 9 malam. Demikian kisah Shizuko Rismadani. Dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita petik dari apa yang positif dan juga apa yang negatif, bahwa kita harus selalu waspada, harus selalu menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Tentunya jika kita ingin menjalankan hobi naik gunung, menjalankan kegiatan naik gunung, maka tentunya fisik adalah hal utama yang perlu kita siapkan. Dan tentu kita harus senantiasa menjaga tutur kata kita. Dan tentu yang hal lebih terpenting lagi ialah berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Demikian kisah Shizuko Rismadani, semoga bermanfaat, semoga menjadi hikmah buat kita semua. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Salam bahagia, sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.